Ya, selamat pagi. Ketemu dengan kami, King Yo Matias, YouTuber spesialis pembahasan matematika dan sejenisnya. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas soal-soal khususnya kimia ya, dengan materi termokimia. Termo artinya suhu panas dan kimia ya kimia. Oke, langsung saja kita lihat bersama-sama soalnya dan saya akan share screen. Ya ini ya, kimia kelas 11 materi termokimia. Nomor 1, lihat pernyataan yang benar tentang reaksi endoterm adalah apa. Jadi ada pilihan gandanya, entalpi awal lebih besar daripada entalpi akhir dan delta H lebih besar dari 0. Bagian B, entalpi awal lebih kecil daripada entalpi akhir dan delta H lebih besar dari 0. Bagian C, entalpi awal lebih besar daripada entalpi akhir dan delta H lebih kecil dari 0. Bagian D, entalpi awal lebih kecil daripada entalpi akhir dan delta H lebih kecil dari 0. Bagian E, entalpi awal sama dengan entalpi akhir dan delta H sama dengan 0. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kita menekan tombol like, subscribe, dan share, nyalakan tanda loncengnya agar setiap video-video baru yang kami upload Anda dulu yang tahu. Cakep. Ya, kita bahas ya. Nih, reaksi endoterm adalah entalpi awal lebih kecil daripada entalpi akhir dan delta H lebih besar dari 0. Nah, untuk penjelasannya lebih lanjut, mari kita perhatikan ya. Sistem dan lingkungan itu materinya. Sistem adalah bagian alam semesta yang sedang menjadi pusat perhatian kita atau fokus kajian yang sedang kita lakukan. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar atau di sekitar sistem yang bukan merupakan bahan kajian. Jadi di sini harusnya dia dipisah ya, di luar. Oke, lanjut. Contohnya ialah ini. Jika kita ingin meletakkan gula pasir ke dalam gelas yang berisi air, kita misalkan bahwa gula pasir adalah sistem. Maka lingkungannya adalah air, pelarut. Gelas yang digunakan, udara sekitar, pengaduk, dan segala sesuatu selain gula pasir yang digunakan untuk melarutkan gula pasir. Lanjut. Terus ada dikatakan perubahan entalpi atau delta H. Entalpi atau delta H adalah kalau reaksi yang dimiliki sistem pada tekanan tetap. Bunyi hukum kekekalan energi adalah energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah menjadi bentuk yang lain. Oleh karena itu, energi suatu materi tidak dapat diukur. Yang dapat diukur hanyalah perubahan energi atau delta E. Delta adalah perubahan dan E adalah energi ya. Makanya disebut dengan perubahan energi. Begitu juga dengan entalpi. Entalpi tidak dapat diukur, tetapi hanya dapat mengukur perubahan entalpi delta H. Nah, rumusnya adalah delta H sama dengan HP dikurang HR. Dengan delta H adalah perubahan entalpi, HP adalah entalpi produk, ya, P-nya itu produk, dan HR adalah entalpi reaktan atau reaksi. Reaktan itu adalah reaksi ya. Lanjut. Nah, berikutnya adalah reaksi eksoterm. Nah, jika reaksi berlangsung dengan melepaskan atau menghasilkan kalor dari sistem ke lingkungan, maka reaksi disebut reaksi eksoterm. Ini bahasa Inggris saya deh. Eksoterm. Itu pelepasan kalor yang menjadi lepasan kalor yang terjadi menyebabkan penurunan entalpi reaksi sehingga delta H reaktan lebih besar dari delta H produk, maka delta H bertanda negatif. Lanjut. Reaksi endoterm, yaitu reaksi berlangsung dengan menyerap atau membutuhkan kalor dari lingkungan ke sistem, maka reaksi disebut endoterm.
Penyerapan kalor oleh sistem menyebabkan kenaikan entalpi reaksi sehingga delta H produk lebih besar dari delta H reaktan. Maka delta H bertanda positif. Nah, kesimpulannya delta H produk lebih besar dari delta H reaktan. Maka delta H bertanda positif. Nah, jadi pilihan jawaban yang benar adalah bravo ya, B. Entalpi awal lebih kecil daripada entalpi akhir dan delta H lebih besar dari 0. Itu dia. Nah, sekarang kita lanjut nomor 2, yaitu ini. Pernyataan tentang perubahan entalpi berikut yang tidak tepat adalah apa? Bagian A. Perubahan entalpi merupakan perubahan kalor pada tekanan tetap. B. Nilai perubahan entalpi bergantung pada jumlah zat, suhu, dan tekanan. Bagian C, nilai perubahan entalpi dipengaruhi oleh jalannya reaksi. D, nilai perubahan entalpi standar diukur pada 29K dan 1 atm. Bagian E, nilai perubahan entalpi dapat ditentukan dengan cara kalorimeter. Ini K ya. Kita jawab. Menurut hukum Hess yang berbunyi bahwa besarnya entalpi tidak dipengaruhi oleh jalannya reaksi atau tahapan reaksi, hanya bergantung pada zat reaksi atau reaktan dan zat hasil reaksi atau produk. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah Charlie atau C ya, yaitu nilai perubahan entalpi dipengaruhi oleh jalannya reaksi. Hal tersebut tidak benar karena bertentangan dengan hukum Hess. Ya, kata kuncinya adalah entalpi, hukum Hess, dan kalorimetri. Kalorimetri ini bukan meter ya, kalorimetri. Ya, lanjut. Ada nomor 3 ya. Diketahui diagram energi sebagai berikut. Ini ada diagram energi. Nah, pertanyaannya, pernyataan tentang diagram energi di atas yang tidak tepat adalah apa? Kita jawab. Ini ada H2 itu gas ditambah super 2O2 itu gas. Dari sini ke H2O gas itu delta H-nya adalah min 241 kJ. Dan dari H2G tambah super 2O2G menjadi H2O bersifat liquid itu delta H-nya adalah minus 285 kJ. Nah, kita jawab ya. Perubahan entalpi pembentukan air adalah, oh ini ada pilihan gandanya ini. Nah ini. Pernyataan tentang diagram di atas yang tidak tepat adalah bagian A. Perubahan entalpi pembentukan air adalah minus 285 kJ per mol. B. Untuk menguapkan 1 mol air diperlukan energi 44 kJ. C. Perubahan entalpi pembentukan uap air adalah minus 44 kJ per mol. Bagian D. Pada proses pengembunan 18 gram air dilepaskan 44 kJ kalor. Dan bagian E. Pada proses pengembunan air diserap 44 kJ per mol kalor. Kita jawab. Opsi H dilihat dari diagram ya. Pembentukan air itu delta H min 285 kJ. Jadi pernyataan ini benar. Sedangkan yang ditanya adalah yang tidak tepat. Jadi A itu benar, berarti bukan pilihan jawabannya. Bagian B, opsi B itu H2O menjadi H2OG ya, ini liquid ke gas. Itu delta H-nya 285 kJ dikurang 241 kJ adalah 44 kJ. Nah, ini persamaan termokimia ini menunjukkan bahwa reaksi pembentukan 1 mol uap air diperlukan energi sebesar 44 mol. Sehingga pernyataan ini juga benar ya. Pernyataan adalah yang salah. Opsi C pilihan C itu H2O dari gas menjadi H2O menjadi liquid itu dibutuhkan atau diperoleh delta H minus 285 kJ ditambah dengan 241 kJ sama dengan minus 44 kJ. Ya, jadi pernyataan ini benar. Kita lanjut bagian D. Pada proses pengembunan 18 gram air dilepaskan 44 kJ per kalor. Pernyataan ini salah ya, karena reaksi pengembunan merupakan proses endoterm, di mana pada proses tersebut diperlukan energi sebesar 44 kJ per kalor. Bagian E ada proses pengembunan air
H2O dari gas menjadi H2O liquid, ya, air, itu diserap 44 kilojoule per mol kalor. Pernyataan ini benar ya. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah D. Ya, karena sampai ini semoga berkah dan salam sejahtera untuk kita semua. Tutup ya.